the silly thing yang kita tuh pernah percaya waktu kita kecil? Ada nggak lo? Kalau gua pikir itu, kalau hujan, waktunya hujan gitu, itu tuh artinya tuh Loh, dan gue percaya kalau itu tuh sebenarnya analoginya anak-anak ya make sense juga ya kalau lo mikir kayak gitu. Hai, balik lagi bareng Dina dan Ruli. Dua mama di Kanada, Vancouver. Apa kabar kalian? Din, gue tuh mikir soal the silly thing yang kita tuh pernah percaya waktu kita kecil. Ada nggak lo? Ada. Iya, makanya gue tuh dulu percaya banget kalau gue tuh kan suka makan duku ya. Duku, apalagi kan kalau duku yang gede-gede kan wajar ya gue suka bijinya tuh gue ini lepeh. Tapi kalau kecil-kecil kan gemes banget, soalnya banyak banget yang kecil, jadi gue tuh selalu nelen gitu, apa-apa gue telan gitu. Terus nyokap gue bilang, nanti kalau telan kayak gitu bisa tumbuh loh. Dan gue percaya kalau itu tuh bakal tumbuh di perut gue. Which is gue mengkonfirmasi dengan teman gue waktu itu. Terus dia bilang, iya, makanya kalau semangka harus dibuang bijinya, katanya kalau enggak bakal numbuh di dalam perut gitu. Ya ampun. Konfirmasinya ke teman ya, bukan ke ini ya, iya, guru atau orang tua. Iya, soalnya kan gue tuh suka banget duku, suka banget. Jadi kayak gue tuh bener-bener duku tuh kayak langsung tinggal lep, dan duku itu gue pasti nyari yang kecil, karena kalau yang kecil itu gue nggak perlu buang-buang biji yang gede, karena kecil langsung. Sedangkan kalau menurut nyokap gue ya tetap aja walaupun kecil harus dibuang dukunya, buang apa bijinya gitu. Terus waktu itu ya gitu ke teman-teman gue yang ngomongnya sih bukan mengkonfirm, cuman yang lo makan gak? Ide lo pokoknya dia kayak lo itu bijinya nggak dimakan kan? Iya nggak dimakan, nanti kalau dimakan bisa tumbuh yang gitu ya, anak kecil ya. Perbincangan anak-anak. Sama, gue juga persis itu kalau masalah biji itu kayaknya semua hampir sama ya. Iya benar, biji permen karet gitu. Kalau permen karet itu kan takut kalau itu bakalan membuat usus kita lengket. Nempel, iya. Padahal juga sebenarnya nggak gitu ya. Sebenarnya juga nggak kayak gitu, tapi aku masih penasaran sih kalau permen karet masuk ke perut terus gimana ya? Keluar. Anyways, itu karena si Raya pernah. Ya? Terus ya keluar di ininya. Tapi keluar ya pupuknya. Oke. Kalau masih naif gitu ya. Iya, dan ya sama gue kalau masalah biji sama, gue juga percayanya kayak gitu. Kalau gue waktu itu kayaknya ada yang ngasih tahu, tapi aku nggak inget siapa yang ngomong kayak gitu. Kayaknya juga teman-teman gitu. Ya gue juga percaya gitu. Terus aku kayak berkhayal gitu gimana tumbuh pohon di dalam perut. Aneh-aneh banget sih. Kalau gue yang selain biji itu sama sih. Gue tuh dulu tuh lucu ya. Kalau gue pikir itu, kalau waktunya hujan gitu, itu tuh artinya tuh Tuhan tuh lagi ini cuci piring atau cuci baju terus dibuang tuh airnya ke bumi kayak gitu. Terus gue kayak ngelihatin itu, mungkin lagi cuci ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kok cuci ya kotor dong. Iya. Ini kayak sabun-sabun. Kayak mikirin film yang apa, And the Beanstalk itu loh, kan ada si ogre-nya di atas awan itu loh. Jadi kalau dia airnya ke bumi ya. Sebenarnya analoginya anak-anak ya make sense juga ya kalau lo mikir kayak gitu ya. Iya, make sense secara ini ya, pada waktu itu, secara logikanya anak-anak logikanya iya. Selain itu apa lagi loh? Selain biji-biji. Gue tuh kan punya adiknya nyokap gue namanya Om Agung. Dia tinggal di Bali dan dia kebetulan memang pelukis. Jadi rumah gue tuh pokoknya dia benar pelukis profesional lah. Udah dari dulu banget. Nah, kan ada lagu yang pelangi alangkah indahmu gitu ya. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu Agung, kan sebenarnya gitu ya. Tapi dari kecil gue tuh ngerasa memang itu lagu kok tahu sih Om Agung pelukis, dan dulu itu gue nggak mikirnya tuh kan bukan pelukismu Agung tapi pelukis Om Agung gitu. Dan gue tuh lama banget gue mikirnya. Jadi setiap gue jadi pelukis Om Agung gitu terus tuh sampai akhirnya kayak si nggak tahu siapa itu kayak tahu itu gue bukan pelukis Om Agung tapi pelukismu Agung, tapi nggak dijelasin bukan Om Agung. Dan gue mungkin waktu itu namanya anak-anak ya, nggak yang pikir aku pikir itu nggak gitu, nggak kayak gue jelasin gitu. Jadi cuman kayak dikoreksi, tapi gue juga nggak bother untuk ngejelasin. Jadi dikoreksi kalau pelukismu Agung, gue tetap mikir pelukismu Agung maksudnya iya Om Agung gitu loh. Lu mikirnya se-Indonesia Raya kenal ya sama Om gue yang pelukis. Iya bener. Sampai dibikinin lagu gitu. Dan gue bangga banget sebagai ponakannya. Lu gak bilang itu aku ponakannya, itu Om aku. Iya, pelukis Om aku. Lo apaan? Gak hanya ciuman bibir gitu, gak hanya ciuman tapi kayak yang tuker-tukeran ludah gitu. Iya, jadi tuker-tukeran ludah menghasilkan anak gitu ya. Iya. Itu aneh banget sih gue. Itu tuh sampai mikir gitu, sampai mungkin kayaknya SMP.
Cengeng. Pokoknya kita tuh bener-bener yang Aneh saking banget sih. polosnya, itu Dan karena iya, lucu nggak sih kayak yang dan nggak sebenarnya karena secara dipikir-pikir iya, iya sorry. sebenarnya berarti secara pikiran kita tuh sebenarnya udah questioning ya, kita tuh curious gitu, kayak kita tuh pengen tahu, Naluri tapi kita. iya, tapi sebenarnya kita instead of nyari tahu yang which is mungkin itu juga sesuatu yang nggak diomongin kan, jadi kita come out with our own summary, Iya pasti itu banget. lewat air liur. Asli. Udah gitu kayak, tapi ya make sense juga kan sebenarnya sesuatu yang Mm-mm, bertemu. mm-mm. Bener banget. Gue kalau Karina itu malahan mikirnya bisa punya anak tuh cuman dari hugging. Jadi kalau mama sama papa pelukan malam Nanti itu bisa keluar anak. anak tuh dari situ, itu lucu banget ya. Tapi Bahaya. talking about ciuman bibir itu ya, maksudnya tuh gue tuh punya teman deket banget dulu, namanya Yana, deket banget. Kita tuh lucu ya, kita tuh bener-bener yang kayak berpikir ciuman bibir itu kayak kok orang nggak tahu sih, dan kita pernah ngomongin kayak gini, kok orang nggak tahu sih kalau bibir juga bisa disun gitu, dan kan empuk ya, terus dan kita doing it dan kita benar-benar polos, kayak kita doing it yang kita nggak berpikir banget. bahwa itu tuh kayak bukannya nggak appropriate untuk anak segede kita ya, kita benar-benar kita ngerasanya gini, kok orang pada nggak tahu sih kalau bibir itu juga bisa disun gitu, Karena taunya kan cuma pipi gitu kan. pipi, jidat gitu kan, kenapa sih nggak pernah ada ngesun bibir gitu, jadi kayaknya yang, dan gue tuh ngelakuin lagi sama dia. Iya. Tapi kan polos. Iya polos, karena cuma ngerasa kan empuk gitu loh. Tapi itu nggak berlangsung lama sih kan, karena anak-anak habis itu udah move on dengan problematika kita yang lain lagi. Invention yang lain lagi. Tapi lucu banget sih, maksudnya kalau kita anak-anak itu kita mikirnya tuh kan polos banget ya. Tapi sebenarnya di sekolah itu kan juga diajarin tuh gimana itu hujan tuh turun. Terus mungkin gimana, mungkin kalau reproduksi nggak terlalu ya, mungkin kalau di Indonesia itu kan tabu banget ya waktu zaman kita ya, nggak terlalu lah, oke lah itu make sense. Tapi hal sederhana kayak umpamanya ya itu tadi yang gue bilang, kayak kalau cuci baju itu cuci baju lagi kan hujan itu Tuhan tuh lagi cuci-cuci terus itunya di ini kan sebenarnya di sekolahan pun sudah diajarin kan ada tapi kayaknya dua dunia yang berbeda ya. Iya itu kayak dua dunia berbeda, apalagi kalau di Indonesia, nggak di Indonesia aja sih, maksudnya aku nggak tahu di negara lain ya. Waktu kita kecil, sekarang di Indonesia pun sudah berubah kan, maksudnya lebih kepada kalau kita belajar di sekolah tuh ada aplikasinya, nanti ada field trip lah, ada apalah kayak gitulah. Maksudnya sebenarnya pelajaran-pelajaran itu tuh bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau waktu zamannya kita masih kecil, sekolah sama kehidupan nyata, iya itu tuh kayak nggak bisa disambungkan kayak gitu. Jadi tapi juga kan masih ingat nggak sih dulu tuh kita tuh kalau di kelas tuh harus diem, harus yang benar-benar posisi sempurna diem, nggak boleh bertanya. Which is sebenarnya dengan kita nggak boleh bertanya itu kan kita men-summary sendiri kan apa yang kita tangkap. Mungkin sebenarnya ngejelasinnya udah benar, tapi apa yang kita tangkap dengan kapasitas otak kita pada saat itu kan kita prosesnya beda ya. Kayak apa yang diomonginnya itu kan abstrak banget gitu dengan awang-awang. Tapi benar sih itu kayak topik-topik kayak gitu itu tabu ya. Ngomongin dikit soal kayak zaman kita dapat ya. Kayak gue tuh bahkan gue nggak sadar gue dapet, gue tuh bahkan nggak tahu apa itu dapet, kayak benar-benar kayak nggak tahu. Maksudnya mens gitu. Menstruasi itu. Iya benar. Nah dan gue kebetulan dapat mungkin karena gue early birth banget ya, gue tuh kelas 5 SD. Jadi memang mungkin nyokap gue juga belum ready buat itu karena dipikir gue masih kecil. Tapi pembantu gue bilang kok ini kayaknya udah berapa hari celana dalam gue tuh ini, dan kok gue nggak sadar gitu loh di celana dalam gue ada itu gitu. Udah akhirnya pokoknya cuma dibilang ini, iya kamu itu tandanya kamu sekarang udah dewasa, udah gede gitu. Tapi kan sebenarnya di idea of gede tuh abstrak banget ya, maksudnya gede. Iya, jadi gue ingat kayak maksudnya pada saat gue menstruasi pun gue tuh nggak paham apa gitu loh. Terus dengan gue anak kelas 5 SD yang punya apa konklusi sendiri gitu ya, kayak gue udah gede lo gitu ya, yang mungkin juga akhirnya ngerasa udah berasa gede. Kalau masalah mens itu gue tuh kayak apa? Karena kan gue punya tetangga waktu itu sudah gede ya, maksudnya aku dapatnya tuh SD kelas 6 terakhir lah gitu. Tetangga gue kan sudah gede, dia SMP lah waktu itu. Terus sama tapi kan dia juga ngomong kayak dapat mens itu sudah sesuatu yang terjadi gitu. Maksudnya conversation yang ada di situ gitu waktu itu. Tapi kan aku juga nggak terlalu yang kayak terus teman-teman gue kan sudah dapat juga kayak gitu kan, banyak yang sudah dapat. Anyways, waktu aku akhirnya dapat, tahu nggak reaksi gue? Gue teriak kencang banget ke kamar mandi. Terus kenapa gitu kan? Aku kasih itu apa underwear gue. Tapi kayak tapi reaksi gue tuh kayak nyalahin mama gue gitu, nggak tahu kenapa. Iya. Karena kayak kamu belum siap ya. Maksudnya kayak mungkin cari sesuatu yang bisa disalahin atau apa ini bisa aku nggak siap kayak gitu kan, dan for me itu kayak sesuatu yang menjijikan, membuat gue tuh kayak nista banget perasaan waktu itu tuh kayak, terus udah gitu tuh kayak I hate it myself kayak gitu, maksudnya aduh maksudnya itu payudara gue growing up tuh, apalagi masa-masa puberty itu kan
kan sesuatu yang tabu nggak dibicarakan ya zaman itu ya. Aku nggak nyalahin orang tua karena memang di lingkungan tuh seperti itu gitu, sudah kayak gitu dan mereka juga nggak tahu cara ngejelasinnya dengan sederhana dan lain sebagainya. Benar. Jadi gue kayak dealing sama my own emosi gue itu sendiri kayak gitu. Jadi gue tuh nggak suka. Tapi itu kan sebenarnya juga nyambung juga ya sama omongan kita tadi ya, bahwa kita tuh kita tuh dealing with our own perspective gitu loh, yang sama juga emosi juga sih. Iya semuanya. Jadi maksudnya sesuatu yang kita tidak terbiasa memverifikasi gitu loh. Jadinya kayak kita comes out with our own solution, whatever it is, berhubungan dengan emosi kita apa gitu kan. Iya. Aduh, lucu banget sih lucu ya. Kayak yang lucu banget, sudah diajarin di sekolah tapi juga nggak nyambung apa sih ini gitu, nggak terkoneksi. Udah gitu kan waktu itu di sekolahan tuh kan lebih kayak yang teori dan itu amat abstrak sekali buat otak kita yang waktu masa itu, dan juga kita tuh lebih kayak hafalan gitu kan. Dan kayaknya kalau ulangan itu kan cuma memorisasi aja di hafalan itu tadi. Iya. Kayaknya gue masih ingat kita baru mulai ada praktikum SMP kan, kayak praktikum biologi, masak gitu ya. Jadi benar-benar kita sebenarnya ya SD itu literally mostly theoretical. Oh well, sekarang kan zaman sudah berubah, meskipun gue dulu kan juga guru di Indonesia, sudah semuanya tuh banyak aplikasi untuk kehidupan sehari-hari kayak pakai ya. Anyways, itulah masa-masa muda kita. Nggak muda sih, masih kecil waktu itu kan. Dan banyak lagi sih. Ya, gimana? Apa yang bikin kalian ketawa kalau ingat zaman kecil dulu? The silliest thing yang kamu pikir itu adalah kenyataan. Oh dear, Alright. Apa? Alright, sampai sini dulu podcast kita. Singkat, jelas, padat. Bye.